Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis jemput Mbak Kalista Dara dari Yasporbi. Mas Buminya ngamuk-ngamuk dijemput, katanya masih main. Dan akhirnya dia selalu mampir ke Gentong Solo. Woi, Pade! Enggak dia. Nih ketemu Bro Haikal. Beliau senyum-senyum aja. Katanya mau saingan sama Mas Bumi pakai kacamata. Biar kegantengannya nggak kalah, Bro, katanya Bumi. Ntar lihat, Bro, di YouTube-nya, Bro. Nih, Mas Haikal kasih tahu YouTube-nya. Ntar tonton nih YouTube-nya gitu. Nih, Al Cafe nih. Kerjaannya jajan teh manis Gentong Solo. Seger katanya. Tapi kembalinya diam dulu. Iya. Bunda nggak dibeliin? Emang Bunda nggak mau? Oh, Bunda nggak mau. Woi, Pade, oh ayo today. Dari mana mau kemana? Mantap. Cair. Alhamdulillah mendarat juga di rumah, guys. Hari ini saya menata hati, menata jiwa supaya tidak emosi. Kenapa? Karena setelah saya telusur, kalau saya emosi negatif, udah saya mumet. Kayak kemarin, saya stres, gegara kena macet panas, karena memang saya rasakan ternyata menjemput jam-jam segini, jam setengah 12 itu luar biasa tantangannya, karena panasnya membara, guys. Dan yang makin mumet apa? Pada saat panas membara, kena macet, guys. Ini di Permata Hijau kena macet. Terus kalau lewat Palmerah, sebelum pas lampu merah bundaran Selipi, itu juga macet. Dan disinilah yang membuat otak saya melintir-melintir ya. Jadi emosinya naik. Udah panas, hawanya emosi, membuat daya tahan tubuh kayaknya turun. Karena kemarin tuh pas panas banget, itu akhirnya apa? Berebes milih saya. Meneteskan air mata saking panasnya. Dan ujung-ujungnya saya mumet karena hawanya emosi. Nah, hari ini saya berangkat udah saya atur otak saya. Udah saya atur otak saya. Gimana caranya saya bisa menghindari, meminimalisir pokoknya kena macet ini saya hindari banget gitu. Akhirnya Permata Hijau, saya masuk jalur busway dikit, melanggar dikit karena mau lancar situ. Terus saya pas lampu merah, bukan Permata Hijau, apa namanya Bun tuh? Yang ke kanan ke kolam renang, Taman Alfa. Lampu merah apa gue sini? Belum nyampe Coklo. Sebelum Permata Hijau gitu. Kelapa 2 pas pengumben. Ya, pas pengumben Kelapa 2 kayak itu, saya ngambil ke kiri. Nggak lurus, ambil ke kiri kan lampu merah, saya langsung intinya saya nggak ada berhentinya, langsung belok ke kiri, berbalik ke arah Permata Hijau lagi, ketemu lampu merah rumah sakit apa? Medika. Saya belok ke kiri dulu, itu lancar situ, kanan. Terus kanan, saya lewatin situ pas lampu merah, saya langsung kanan dikit, ke kiri langsung. Jadi saya terhindar dari kemacetan. Lanjut ke kiri, Permata Hijau aman. Akhirnya saya terhindarkan dari kemacetan karena walaupun sedikit itu ternyata tekanan emosi jiwanya naik lagi kan. Nah inilah kalau kerja itu yang saya rasakan paling ruwet tuh memang kalau kena macet. Udah panasnya membahana, kena macet, emosi itu ternyata yang memproduksi hormon jenenge yang membuat saya mumet ternyata, guys. Dan akhirnya tadi terus saya jalan, saya Gatot Subroto, memang panasnya nauzubillah, cuma tetap masih aman karena emosi saya nggak naik. Jadi stabil, saya coba terus menata hati, menata jiwa supaya tetap aman, tenang, damai gitu. Lurus terus sampai ada sedikit kemacetan lagi ke arah Kuningan tembus itu yang seberangnya gedung Jam Sostek. Nah itu ya, di situ ada kemacetan tapi masih aman, masih bergerak terus dan akhirnya naik ke arah di atas Kuningan yang Trans 7 seberangnya itu naik lancar. Nah depan yang tembus ke arah Patung Pancoran itu kan macet lagi. Tapi situ ada namanya Gedung Kaling ya, Gedung Kaling Keling Kaling gitu. Saya ngambil ke kiri, aman, bebas dari macet. Terus saya berhenti sejenak. Saya tidak langsung ke Yasporbi, berhenti sejenak, telepon WA Kalista kamu turun. Karena saya yakin di depan Yasporbi itu panasnya membara. Karena situ nggak ada pepohonan, pas seberangnya. Terus itu di belakangnya Gedung Bidakara, itu panasnya sadis. Jadi harapanku pas aku sampai, Kalista udah ada, langsung naik, dan akhirnya terselamatkan. Cuma pas baliknya memang ada sedikit tersendat lagi di sebelum Trans 7, pas di bawahnya MRT, situ memang agak padat, tapi aman karena dingin.
Nah, yang terasa panas banget itu adalah di sebelum yang terasa tersendat adalah di depan ini. Polisi, apapun namanya, Polda Metro Jaya, itu terlalu tersendat. Nah, itu harus bersabar-sabar sedikit di situ. Tapi masih bergerak tadi, walaupun tersendat, bergerak. Dan terus Semanggi aman. Nah, gedung DPR MPR, wah ini lancar. Tua panas, entah kenapa kalau udah sampai gedung DPR MPR tuh panasnya gila banget. Pokoknya The Sultan setelah itu terus walaupun lancar tapi kerasa banget panasnya di situ. Apa karena tol, sampingnya tol langsung, terus gedung DPR juga lowong di situ, apakah mataharinya berbalik panasnya atau piye? Panas setelah terus di ujungnya itu macet, guys. Nah, ini yang kerasa tadi sentuhannya di situ tuh, di sentuhannya itu terus saya akan sedikit masuk ke kanan dikit, ngambil jalur busway dikit, terus sampai dah di bundaran Sleepy lagi. Akhirnya saya kena lampu merah dikit, masih aman, nggak begitu bikin pening banget. Terus ke kiri, terus lurus, saya ambil lagi ke kiri lagi dan tembusnya ke universitas apa ya? Yang di Sleepy Jaya. Cuman saya nggak lewat jalur yang gede, saya ke kiri dulu menghindari macet lagi. Jadi triki-triki kehidupan teman-teman, bahwa ternyata panasnya Jakarta kalau dihadapi dengan emosi, wah gila, bikin jantungan. Nggak, saya mumet loh kemarin tuh, kerasa banget. Ya idealnya kita tuh kalau bisa naik kendaraan yang ber-AC segala macam, tapi kehidupan nyatanya kan kadang-kadang nggak ideal kan. Gak ideal kita kondisinya seperti ini saat ini, kita nikmatin. Tetapi yang perlu saya lakukan ternyata adalah gimana solving the problem. Setiap ada masalah bukan dihindari, tapi dihadapi dengan cara-cara yang istimewa, cara cerdas supaya kita tidak tumbang. Nah, setiap problem sejatinya adalah pelajaran buat kita untuk mencari solusi, untuk kita upgrade diri. Problem itu adalah ujian supaya kita bisa naik kelas. Nah, kalau kita tidak bisa naik kelas, tinggal kelas atau bahkan kita turun kelas. Nah, itu yang saya coba renung-renungkan. Oh, benar juga ya. Ternyata pada saat ada masalah, pada kita ada siap, aman-aman aja. Dan sekarang saya pulang, kalau kemarin saya pening bola saya. Alhamdulillah saat ini enggak, aman, dan saya minum segar. Karena dari awal udah saya siapkan mindset saya, gimana ada masalah ini saya kasih solusi ini bla 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 bla, dan akhirnya bisa sampai rumah. Saya langsung jemput Bumi rewel dikit pun saya juga masih menghadapi dengan damai gitu, karena udah saya siapkan mental saya nggak harus ngamuk-ngamuk gitu, karena semakin saya udah kena panas, kena macet, saya tambah emosi, ndas, kacau. Nah, itu sedikit pelajaran, mungkin teman-teman saya cerita kacau saya. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada buruknya buang aja ke laut, karena memang semua saya sharing ini tujuan saya belajar dan menjadi recording digital yang bisa saya lihat kapanpun, akan saya dengarkan lagi. Oh, dulu saya menghadapi seperti ini guys di Jakarta, hari ini tanggal 27 September, luar biasa panasnya, tetapi berhubung saya sudah berusaha untuk mempersiapkan diri supaya tidak emosi, akhirnya alhamdulillah saya bisa melewati itu dengan damai dan riang gembira. Walaupun saya keringetan karena saya minum air putih, dan saya sekarang merasakan betapa nikmatnya minum air putih dalam kondisi panas. Saya akhirnya bersyukur bisa minum air putih yang biasanya minum aja, tapi dengan kondisi saat ini yang panas membara, bisa minum air putih itu ternyata nikmat yang diberikan Tuhan. Luar biasa, alhamdulillah. Setiap momentum adalah pelajaran. Setiap kondisi adalah hal yang perlu kita nikmati dengan riang gembira dan selalu bersyukur. Karena sejatinya setiap detik yang diberikan Allah adalah karunia terindah. Istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.